kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan pangkat kerajaan kepada salah satu putrinya. Sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak bergemuruh. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa lagi menjalankan tugas ini sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berhak turun tahta. Ya, berpikir demikian Kanda. Akan tetapi Dinda bingung. Dinda harus memilih Purbararang ataupun Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan pangkat kerajaan kepada putrinya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki kepada Purbasari. Adanya kemana sih? Dia nggak tahu apa kalau saya kesal. Dayang! Maafkan saya Tuan Putri, ada apa? Kan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Siap Tuan Putri. Ada hal yang harus dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal jelas-jelas aku adalah anak sulung. Tidaklah. Sebaiknya Dinda lah yang menjadi Maka ratu. dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana sebaiknya kita ke Dukun Sakti? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Kironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan datang kemari Purbararang dan Indrajaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Terimalah bela ini Ki sebagai bayaran. Sesampainya di kerajaan, Purbararang pun memberikan minuman yang telah diberi ramuan kepada Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkan minum untukmu. Terima kasih, Kak. Ya. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku terasa panas dan gatal? Kenapa dengan tanganmu? Kenapa tanganmu luka seperti itu? Aku tidak tahu kenapa Kak. Jangan-jangan kamu kena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayah dan ibunda. Ayah, anda, ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan bentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan ini, lebih baik Purbasari diasingkan. Akhirnya dengan berat hati ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari karena telah menguatkanku. Pergilah, jangan ganggu aku. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Karena aku berdosa, tapi karena aku membuat kesalahan, aku dikutukkan hukuman di hutan. Wah, kita senang sih. Aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kau kupanggil Rutung Kasarung? Rutung karena wujudmu berbentuk seperti kera, dan Kasarung karena kau terjebak di hutan. Siapa namamu ini? Namaku Purbasari. Kau bisa memanggilku Purbasari. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga pada suatu hari Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri, ikutlah aku ke danau dan basuhlah kedua tanganmu. Kutukanku telah sembuh. Kau cobalah, Lutung. Putri, kutukanku abadi. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya.
Tuan Putri, bisakah Tuan Putri membantu kami? Sudah beberapa hari kami tidak makan. Ya Tuan Putri, bisakah Tuan Putri memberi sedikit makanan? Anda bisa Pak bantu kalian minta makanan kepada saya. Dayang, usir mereka. Kita Tuan Putri. Aku akan pergi menjenguk Tuan Putri Purbasari. Apakah kamu akan ikut? Sepertinya tidak. Aku akan tetap di sini untuk melayani Tuan Putri Purbalarang. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menjenguk Tuan Putri Purbasari sendirian. Tuan Putri Purbalarang sangat tidak baik dalam memimpin kerajaannya. Iya, mengapa tidak Tuan Putri Purbasari saja yang memimpin kerajaannya? Bukannya Tuan Putri Purbasari diasingkan ya? Benarkah? Mengapa? Tuan Putri Purbasari kan terkena kutukan. Ya, kasihan sekali ya Tuan Putri Purbasari. Iya, apa jangan-jangan Tuan Putri Purbasari guna-guna lagi? Diam. Wah, Tuan Putri, kutukanmu sudah sembuh. Iya, ini semua berkat Putri Sarung. Kalau begitu, Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan Pasir Batang dong. Sepertinya tidak. Aku sudah nyaman berada di sini sama Lukung Kasarung. Tapi Tuan Putri, kerajaan Pasir Batang lebih memerlukan Tuan Putri. Baiklah kalau begitu. Ayo Lukung. Wah, lihat, Putri Purbasari sudah sembuh. Wah, cantik sekali. Kau mungkin saja telah sembuh dari kutukanmu Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat pertama, kita adu rambut. Rambut siapa yang paling panjang? Tunjukkanlah rambutmu Purbasari. Tapi untuk yang berikutnya, akulah yang menang. Yang menang akan menjadi ratu kerajaan ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Kanda Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahanmu dan ketampananmu. Apa? Luntung? Semuanya saya ke luntung. Wah, kutukanmu telah sembuh. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa, Kak. Aku telah memaafkanmu. Makasih. Anda tampak bergemuruh. Kenapa? Ada apa gerangan datang kemari, Indra Rang? Ayah, Anda, Ibunda, lihatlah aku sukses. Dayang! Maafkan saya, Tuan Putri. Ya. Ya, kasihan sekali ya Putri. Bukannya Tuan Putri. Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Dari mandi.